Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Semua siswa di dalam menara tinggalkan menara latihan dalam 10 menit. Suara seorang panah tua terdengar dan bergema di dalam ruangan hingga membuat Xiaoyan terkejut. Apa yang tengah terjadi? Pikir Xiaoyan. Energi di dalam menara menjadi lebih liar dan keras. Aku pikir ini seharusnya karena api jatuh hati itu, kata Yao Lao yang tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan. Xiaoyan nampak tertegun mendengar kata Yao Lao. Bukankah guru mengatakan bahwa masih ada setidaknya 2 bulan lagi? Jangan bilang kalau api jatuh hati itu akan memberontak lebih awal. Dari situasinya, sepertinya api jatuh hati belum akan meletus. Itu hanya sedikit gerakan menggeliat saja dari api jatuh hati. Tapi apa yang aku katakan waktu itu adalah benar, kalau dalam beberapa bulan hingga setengah tahun ini api jatuh hati itu akan meletus sepenuhnya. Pada saat itu kesempatan kita untuk merebut api jatuh hati telah datang. Xiaoyan mengangguk mendengar kata Yao Lao. Hatinya diam-diam menjadi jauh lebih panas. Energi yang semakin ganas di dalam menara sepertinya tidak cocok lagi untuk pelatihan, membuat Xiaoyan memutuskan untuk segera keluar dari tempat itu. Xiaoyan melompat turun dari panggung batu dan dengan cepat keluar dari ruang latihan. Saat meninggalkan ruangan, energi panas segera menyapu ke arahnya menyebabkan wajahnya merasakan panas. "Xiaoyan, apa kamu baik-baik saja?" kata Lingyan yang baru saja melompat keluar dari ruangannya. "Aku baik-baik saja." "Ada apa sebenarnya? Situasi semacam ini belum pernah terjadi," kata Lingyan yang nampak ragu sambil mengusap kepalanya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya mendengar kata Lingyan. Ia kemudian melemparkan pandangannya ke arah pintu besi hitam besar yang pernah dikatakan Zian sebelumnya. Seketika ia merasakan api hijau segera melonjak dalam tubuhnya hingga mengalir dan menyala di matanya. Xiaoyan merasakan perasaan hangat meluap di matanya saat api hijau menyala di matanya. Seketika ia terkejut ketika menyadari kalau penglihatannya secara perlahan dapat menembus kegelapan yang ada di balik pintu besi hitam. Hingga akhirnya ia dapat melihat semua gerakan di dalam kegelapan itu. Di dalam ruang gelap itu terlihat piton api yang sedang menggeliat. Dengan suara raungan yang keras, ular piton kemudian dengan cepat melesat ke puncak menara. Pada saat itu terjadi, beberapa panah tua tiba-tiba muncul dan bekerja sama membentuk cermin penyegel ruangan, yang kemudian berubah menjadi perisai cahaya dan bertabrakan dengan piton api, hingga menyebabkan lonjakan energi melingkar dan menghantam dinding hitam di sekitarnya dengan keras. "Mengapa kalian berdua masih di sini?" kata seorang tetua hingga membuat Xiaoyan seketika tersadar dengan nyala api hijau di matanya yang segera menyusut. Bukankah itu adalah api jatuh hati? Jika saja tidak diblokir tirai cahaya, kemungkinan itu akan menghancurkan menara ini, pikir Xiaoyan. Lingyan mengangkat bahunya ketika mendengar teriakan panah tua dan segera menarik tangan Xiaoyan yang masih terus menatap pada pintu besi hitam dan bergegas keluar dari tempat itu. Apakah para tetua itu mampu menahannya? Jika tidak, aku mungkin harus bertindak sekarang. Tapi aku tidak yakin bisa menangkapnya dengan kekuatanku saat ini. Namun bila ia sampai melarikan diri dan bersembunyi, aku belum tentu dapat menemukannya kembali, gumam Xiaoyan. Tenang saja, api jatuh hati itu belum memberontak dengan kuat. Selain itu, para tetua akademi dalam bukan orang biasa. Dengan panah tua pertama yang mengambil alih, api jatuh hati akan kesulitan untuk mematahkan segel. Xiaoyan merasakan lega setelah mendengar kata Yao Lao. Sementara itu, Lingyan menatap tak berdaya pada Xiaoyan yang masih belum juga akan keluar dari menara. "Kamu bisa terus di sini, aku akan pergi dulu. Jika kita bertemu di kompetisi nanti, aku tidak akan menahan diri," kata Lingyan dengan tertawa. Suasana yang awalnya ramai dengan siswa yang bergegas keluar dari menara akhirnya menjadi hening. Dengan Xiaoyan yang hanya seorang diri di atas pohon dengan mata terpejam dan secara samar merasakan pertukaran yang intens dalam menara. "Sepertinya para panah tua telah berhasil," kata Xiaoyan setelah merasakan energi api jatuh hati yang perlahan melemah. Ia pun menghela napas panjang melihat para tetua telah berhasil. Dengan demikian, ia akan memiliki waktu yang cukup untuk bersiap. Ketika Xiaoyan membalikkan tubuhnya dan hendak pergi dari tempat itu, wajahnya tiba-tiba menegang ketika melihat panah tua pertama telah muncul di depannya dan melayang di udara. "Kamu telah melihat dan merasakan sesuatu di dalam menara tadi, bukankah begitu?" Xiaoyan makin menegang ketika ia mendengar kata itu. Benaknya segera dipenuhi pikiran. Bila ia menjawab telah melihatnya, kemungkinan ia bisa dibunuh karena untuk menutupi mulutnya. Selain itu, perasaan menekan yang diberikan tetua pertama tidak lebih lemah dari kekuatan Yunsan.
Xiaoyan akhirnya membuat keputusan untuk tidak mengakui bahwa ia tidak melihat hal itu. Namun ketika ia akan mengatakannya, Panatua pertama tiba-tiba kembali berkata, "Kamu seharusnya Xiaoyan, bukan? Saya pikir akan ada hubungan antara api surgawi hijau dengan api jatuh hati. Untuk itu kamu bisa merasakan hal itu dengan api hijaumu, benar bukan?" Perkataan tetua pertama seketika membuat Xiaoyan terkejut. Ia tak mengira tetua pertama benar-benar mengetahui apa yang ia rasakan. Namun ia juga merasa lega mengingat cukup banyak tetua akademi dalam yang telah tahu bila ia memiliki api lotus hijau. Tak terkecuali tetua pertama, dan ia pun akhirnya mengakuinya. "Aku memang merasakannya. Namun aku hanya secara samar merasakan adanya lapisan segel khusus di menara api itu dari tempat di luar menara ini. Kamu tidak perlu khawatir, saya tidak berniat menyalahkanmu," kata tetua pertama yang merasakan kecemasan Xiaoyan dan tersenyum padanya. "Namun aku perlu mengingatkanmu agar kamu tidak memberitahukan hal itu pada siapapun. Aku bisa menjamin masalah di dalam menara tidak akan diketahui oleh siapapun. Aku sering mendengar tentangmu, hanya saja aku belum ada kesempatan bertemu denganmu. Bisa mengendalikan api surgawi hijau dengan usiamu yang masih muda. Kamu telah membuat orang-orang menjadi iri," kata tetua pertama dengan tertawa. Xiaoyan tertawa kecil dan kemudian menangkupkan kedua tangannya memberi hormat. "Boleh aku tahu nama tetua?" "Namaku adalah Sukian. Aku adalah kepala dari para Panatua. Xiaoyan, kamu telah merasakan beberapa perubahan yang tidak biasa di menara. Jujur aku katakan padamu bahwa memang ada masalah dalam pembuatan sangkar segel itu, dan itu tidak akan bertahan lama. Aku harap kamu dapat membantu Akademi Dalam di masa depan. Saya hanya seorang doling dan tidak dapat dibandingkan dengan para Panatua. Apa gunanya saya?" kata Xiaoyan yang seketika tertegun mendengar kata itu. "Seseorang yang memiliki api surgawi tidak bisa diukur berdasarkan kekuatan biasa," kata tetua Sukian dengan tertawa. "Anda tidak perlu khawatir. Kami belum pasti apakah akan membiarkan Anda bertindak. Hanya saja saya sedang mencari jalan tambahan bila sesuatu yang buruk terjadi di masa depan. Saya juga tidak akan memaksa Anda untuk itu." Xiaoyan tersenyum getir dan menganggukkan kepalanya. "Baiklah, saya akan melakukan yang terbaik pada saat itu." Tetua Sukian tersenyum mendengar kata Xiaoyan. "Jika kamu berhasil menekannya, kamu boleh mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Apakah itu metode Qi, teknik Do, maupun formula obat?" Xiaoyan terkejut mendengarnya dan menganggukkan kepalanya. "Aku menginginkan api jatuh hati. Apakah kau akan memberikannya padaku?" kata Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Saat ini menara mulai tenang, tetapi akan ada banyak upaya untuk menjaganya setelah itu. Selain itu masih ada 4 hari lagi untuk kompetisi ranking terkuat. Kamu akan memperoleh manfaat besar jika kamu bisa masuk 10 besar. Mereka 10 orang terkuat berada di puncak kelas Doling. Bagaimana saya yang baru memasuki kelas Doling bisa bersaing dengan mereka? Kata Xiaoyan dengan canggung. "Kamu jangan licik, jangan seperti orang bingung. Saya tahu betul kekuatanmu. Meskipun kamu kesulitan mengalahkan Liu Qing, Lin Xiuya, dan Yan Hao, namun dalam pertarungan sejati mereka belum tentu dapat bersaing denganmu. Selain itu, kecepatanmu yang mencapai Doling bintang 3 bukanlah kaleng-kaleng," kata tetua Sukian dengan tertawa. Xiaoyan lagi-lagi dengan canggung tersenyum, namun diam-diam hatinya terkejut melihat tetua Sukian dapat mengetahui semua hal itu. "Anak muda, menjaga kerendahan hati mungkin merupakan hal yang baik. Namun janganlah bertindak seolah kamu adalah orang bodoh di depan orang yang tahu apa yang sedang terjadi. Saya sudah lama di Akademi Dalam, orang jenius macam apa yang belum pernah saya lihat," kata tetua Sukian sambil tersenyum. "Baiklah, saya masih ada hal lain yang harus dilakukan dan tidak akan menunda waktu Anda lagi. Ingatlah, Anda harus masuk 10 besar peringkat terkuat, dengan begitu perjanjian kita baru akan berlaku," kata tetua Sukian tersenyum dan kemudian pergi dari tempat itu. Selepas kepergian tetua Sukian, Xiaoyan menghela napas lega seolah melepaskan beban berat. Hanya dengan kemunculan tetua Sukian telah menyebabkan Xiaoyan panas dingin dan segera merasakan kesenjangan kekuatan yang dalam antara mereka berdua. Tak kukira kekuatannya sudah mencapai tingkat sekuat itu. Dari kekuatannya, bahkan kemungkinan Yunsan masih tidak dapat dibandingkan dengannya. Dia memang layak menjadi tetua pertama di Akademi Dalam. Tetua pertama saja sudah sekuat itu, lalu bagaimana dengan ketua Akademi Dalam yang masih menghilang? Kata Xiaoyan sambil menghela napas tak berdaya dan kemudian melesat pergi menuju ke gerbang Pan. Kompetisi 10 besar akhirnya dimulai. Xiaoyan nampak berdiri di tempat yang tinggi dan tatapannya menyapu ke arah arena dan mendengar suara sorakan yang bergema di arena. Pandangannya nampak berapi ketika melihat ke arah arena mengingat mereka yang akan bertarung adalah orang-orang berprestasi di Akademi Dalam. Mereka adalah para jenius yang telah datang dari seluruh benua dengan cara yang angkuh hanya untuk menang.
Kak Xiaoyan, kompetisi besar ini memiliki standar yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kompetisi akademi luar saat itu, kata Sun Er yang berdiri memegang pagar pembatas sambil memperlihatkan lekak-lekuk tubuhnya. Dia menoleh pada Xiaoyan dan tersenyum. Xiaoyan mengangguk. Akademi dalam ini awalnya adalah tempat para jenius berkumpul. Secara alami tidak ada orang biasa yang bisa masuk 50 besar dalam tumpukan para jenius ini. Bahkan aku harus keluar dengan semua kemampuan dalam kompetisi kali ini. Kalau tidak, itu akan benar-benar agak mustahil untuk masuk 10 besar, kata Xiaoyan tersenyum. Kak Xiaoyan pasti bisa melakukannya, kata Sun Er tersenyum. Wajah elegan dan cantik itu bagaimanapun dipenuhi dengan kepercayaan yang bahkan lebih kaya daripada yang dirasakan oleh Xiaoyan sendiri. Masih belum pasti apakah aku bisa atau tidak. Sekarang aku dihadapkan dengan sekelompok lawan yang memiliki kekuatan yang sama denganku. Secara alami aku harus menunjukkan semua taktikku, kata Xiaoyan tersenyum dan melirik Sun Er sambil melanjutkan. Namun jika kita mau, tidak akan terlalu sulit bagi kita untuk masuk ke ranking kuat. Jika kita menampilkan semua taktik kita, saya rasa kita akan dapat bersaing dengan Liu Qing dan lainnya. Sun Er tersenyum tanpa bicara. Dia jarang mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun jika seseorang meremehkannya karena hal ini, kemungkinan seseorang akan membayar mahal. Misterius gadis ini dan tingkat kartu andalannya yang tersembunyi adalah sesuatu yang bahkan Xiaoyan tidak bisa membandingkannya. Pandangan Xiaoyan kemudian beralih pada Wu Hao. Aku dengar bahwa kamu telah melompat ke peringkat kuat 2 hari yang lalu, kata Xiaoyan sambil melirik Wu Hao. Kekuatan Wu Hao mungkin berada di puncak kelas Dadoshi. Namun jika dia benar-benar melepaskan kekuatannya, Xiaoyan mengerti bahwa tidak mungkin bagi Wu Hao untuk dengan mudah dikalahkan bahkan jika lawannya adalah Doling dengan 2 bintang. Aku cuma peringkat 41. Ini adalah 10 tempat di bawahmu. Mudah-mudahan kita tidak akan bertemu tepat di awal kompetisi besar, kata Wu Hao dengan tertawa. Xiaoyan sedikit mengangguk, hatinya juga sedikit terkejut. Bakat orang ini memang luar biasa. Jika dia tidak memiliki api 3 perubahan misterius dan bantuan berbagai pil obat, kemungkinan pencapaian yang akan dia raih saat ini tidak akan jauh lebih tinggi dari Wu Hao. Xiaoyan tidak terus berbicara dengan Wu Hao untuk sementara waktu. Dia tidak terus terjerat dalam topik ini. Ia kemudian memutar kepalanya, tatapannya menyapu ke sekelilingnya, hanya untuk menemukan bahwa sudah ada cukup banyak orang muncul di panggung. Para siswa yang bisa masuk ke tempat ini sebagian besar adalah pesaing kompetisi. Tatapan Xiaoyan tiba-tiba berhenti pada seorang wanita yang memiliki rambut perak dan gaun yang cocok dengannya. Tatapannya bergerak sedikit dan menemukan Lin Xuya, Yan Hao, dan yang lainnya di sisi Han Yu. Tampaknya mereka tidak dapat dipisahkan sejak beberapa hari mereka telah mencari inti tubuh pendinginan di pegunungan yang dalam pada saat itu. Tatapan Lin Xuya dan yang lainnya akhirnya bertemu tatapan Xiaoyan. Mereka saling memandang dan tersenyum. Xiaoyan, aku harap kita tidak akan bertemu di awal kompetisi besar. Akan sangat memalukan jika itu yang terjadi, kata Lin Xuya tertawa. Dengan aura Lin Xuya, keberadaannya pada dasarnya adalah karakter utama dimanapun dia berada. Oleh karena itu, banyak tatapan yang berisi berbagai emosi melesat ke arah Xiaoyan setelah mendengar tawa itu. Senior Lin adalah yang kedua di peringkat terkuat. Selain Zian, jumlah orang yang dapat bersaing dengan Anda dapat dihitung dengan 1 tangan. Jika kita bertemu di awal kompetisi, hanya bisa dikatakan bahwa aku tidak beruntung, kata Xiaoyan dengan tertawa. Itu mungkin bukan masalahnya. Saya juga sangat takut dengan kecepatan Anda, kata Lin Xuya dengan tersenyum setelah menyaksikan kecepatan menakutkan yang diperlihatkan Xiaoyan ketika dia menyelamatkan Han Yu saat itu. Dia tentu saja tidak akan meremehkan orang yang tidak menonjolkan diri dan tampaknya tidak berbahaya itu. Lin Xuya tidak menurunkan suaranya saat berbicara, oleh karena itu beberapa pesaing di sekitar mereka terkejut ketika mendengarnya. Kami telah melakukan perjalanan kedua kalinya ke pegunungan dalam beberapa hari ini, kata Yan Hao. Benarkah begitu? Apakah Anda mendapatkan apa yang Anda cari? Kata Xiaoyan yang nampak tertegun. Apalagi yang bisa dicari? Keras salju itu kini menjadi semakin buas. Itu masih baik-baik saja terakhir kali. Namun ketika kami bertemu lagi saat itu, keras salju itu menjadi lebih ganas. Jika bukan karena kami melarikan diri dengan cepat, saya takut bahwa kami bahkan tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi besar ini. Xiaoyan diam-diam menghela napas lega setelah mendengar kata itu. Lupakan saja jika Anda tidak bisa mendapatkannya. Bagaimanapun selama Anda bisa memasuki 10 besar dari ranking terkuat, Anda akan dapat memasuki level tertinggi dari menara dan akan menerima apa yang disebut api hati untuk memperbaiki tubuh Anda. Pada saat itu saya pikir Anda semua dapat meminjam kekuatannya untuk masuk ke kelas doang. Semoga saja begitu. Meskipun jarak saya saat ini ke tingkat doang sudah selangkah lebih dekat, tapi itu mungkin sesuatu yang tidak dapat ditembus bahkan dalam 5 atau 10 tahun jika tidak ada peluang, kata Lin Xuya tanpa daya menggelengkan kepalanya.
Kudengar kau terlibat konflik dengan kelompok Liu Qing di menara lagi. Kelompok Liu Qing memiliki cukup banyak koneksi di peringkat yang kuat. Anda harus sedikit berhati-hati jika bertemu dengan mereka di kompetisi. Meskipun ada aturan bahwa seseorang tidak diizinkan untuk mengambil nyawa orang lain di kompetisi besar ini, tombak dan pedang tidak memiliki mata. Xiaoyan tersenyum mendengar kata Lin Xiuya dan baru saja akan mengangguk ketika dia tiba-tiba merasakan bahwa arena telah menjadi jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Segera dia menoleh setelah merasakan sesuatu. Matanya langsung menjadi sedikit menyipit ketika tatapannya menyapu ke arah Liu Qing dan kelompoknya yang baru saja muncul. Di belakang Liu Qing adalah Liu Fei dan Yao Sheng. Pada saat ini mereka berdua jelas memperhatikan Xiaoyan dan yang lainnya dengan pandangan yang gelap dan dingin. Xiaoyan hanya mengangkat alisnya sedikit di hadapan tatapan Liu Fei dan Yao Sheng dan bertukar pandang dengan Lin Xiuya, Yan Hao dan yang lainnya di samping dan tersenyum sedikit. Saat Liu Qing berjalan lurus menuju Xiaoyan dan Lin Xiuya, suara-suara di panggung yang tinggi secara bertahap menjadi lebih tenang. Banyak tatapan dilemparkan ke arah kedua belah pihak. Kedua kelompok ini tampaknya mewakili dua faksi terkuat Akademi Dalam. Biasanya mereka akan saling menghindari karena berbagai alasan, namun hari ini mereka benar-benar bertabrakan dan berhadapan karena persaingan besar yang akan segera terjadi. Liu Qing dan yang lainnya perlahan berhenti di depan kelompok Xiaoyan. Kita akhirnya bertemu. Saya telah menunggu kedatangan hari ini untuk waktu yang lama, kata Liu Qing seraya menatap pada Lin Xiuya. Semoga saja keberuntunganmu lebih baik kali ini, kata Lin Xiuya sambil tersenyum acuh tak acuh. Meskipun ukuran tubuhnya pada dasarnya lebih kecil daripada ukuran Liu Qing, namun aura khusus itu menyebabkan dia tidak memiliki tanda sedikit pun dikalahkan di depan Liu Qing dengan tubuh besarnya. Empat mata saling menatap tajam. Tampaknya ada bunga api yang muncul dari empat mata itu, menyebabkan suasana semakin menegang. Pandangan Xiaoyan tak sengaja beralih pada Liu Fei dengan tatapan tajamnya yang terkunci pada Sun Er di sampingnya. Jelas tamparan yang diberikan Sun Er padanya di depan umum telah meninggalkan kenangan yang mendalam. Sementara itu Sun Er tampaknya tidak merasakan apa-apa ketika berhadapan dengan tatapan ganas dari Liu Fei. Sepasang matanya yang cantik hanya bersandar pada Xiaoyan di sisinya. Penampilan cantik Sun Er ini juga terserap ke mata Yao Sheng yang di belakang Liu Qing. Segera dia merasakan sakit di hatinya ketika suara sedingin es dikirimkan kepadanya. Itu adalah gadis yang menampar saya saat itu. Anda harus membantu saya melampiaskan kemarahan saya jika Anda ingin menjadi bucin saya, kata Liu Fei. Wajah Yao Sheng seketika berubah setelah mendengar kata Liu Fei dan melemparkan pandangannya yang gelap dan dingin ke arah Xiaoyan. Xiaoyan, kamu harus mengajari wanita Anda dengan benar. Kalau tidak, Anda mungkin menderita sedikit lebih banyak, kata Yao Sheng dengan dingin. Kata-kata Yao Sheng jelas ditargetkan pada Xiaoyan. Oleh karena itu, ekspresi Wu Hao, Hu Jia dan yang lainnya di belakang Xiaoyan segera berubah setelah mendengar ini. Tatapan mereka menatapnya dengan geram. Kata-kata provokatif yang tiba-tiba Yao Sheng katakan juga menyebabkan ekspresi Liu Qing sedikit berubah. Namun dia tidak mengatakan apa-apa. Dia jelas mengerti bahwa Yao Sheng berbicara untuk tamparan yang dialami Liu Fei. Sebagai kakak sepupu Liu Fei, dia secara alami tidak bisa mengatakan apa-apa. Xiaoyan memandangi wajah Yao Sheng yang gelap dan dingin dan mengulurkan tangannya untuk meraih tangan Sun Er di sebelahnya. Cahaya berwarna emas Sun Er dengan cepat padam setelah tangannya diraih oleh Xiaoyan. Ekspresi Sun Er sedikit berubah dan tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian menatap Yao Sheng di sisi yang berlawanan dengan senyum kecilnya yang menyembunyikan kedinginan. Liu Qing menghela napas lega melihat Sun Er mundur, namun tatapannya masih terfokus pada Sun Er yang tenang. Ketika kejadian terakhir kali melihat Sun Er tiba-tiba muncul secepat kilat dan menampar Liu Fei. Kita sebaiknya tidak bertarung di sini, kita akan bertemu di kompetisi, kata Xiaoyan tersenyum dingin. Kami semua akan mendapatkan apa yang kami inginkan di kompetisi dan akan membiarkan kalian siswa baru bertemu di surga, kata Yao Sheng dengan tajam. Baiklah, berhenti mengatakan semua omong kosong ini, kata Liu Qing yang merasakan bahwa suasana menjadi semakin tegang dengan ekspresi yang nampak berubah. Suaranya yang dalam memecahkan tatapan yang semakin dingin dari keduanya. Dengan lambaian tangannya pada Lin Xiuya dan yang lainnya, dia segera berbalik dan menuju ke area lain di arena. Aku ingin melihat wajah sombongmu setelah kompetisi berakhir. Sepertinya orang-orang baru yang tidak tahu aturan harus menerima tamparan setan sebelum mereka sadar, kata Yao Sheng dengan senyum dingin ketika ia melewati Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan begitu tenang sehingga tidak ada lonjakan sedikit pun saat dia menatap Yao Sheng yang telah berbalik dan pergi. Senyum dingin terlihat di sudut mulutnya.
Provokasi Yao Sheng yang berulang kali telah benar-benar membangkitkan kekejaman di dalam hatinya. Mudah-mudahan kamu tidak akan bertemu denganku di kompetisi. Kalau tidak, saya takut saya akan memberikan Anda pukulan fatal, kata Xiaoyan perlahan memutar kepalanya ke arah Yao Sheng. Bunuh dia, orang itu terlalu sombong, kata Wu Hao. Sementara itu Hujia di sampingnya juga nampak geram. Aku tidak mengira bahwa Anda memiliki dendam dengan orang ini. Selain itu, Junior Sun Er telah menampar Liu Fei untuk membelamu. Karena itu, Yao Sheng secara alami akan datang dan menemukan masalah denganmu. Namun bagaimanapun, dia akan menahan diri terhadap Sun Er. Oleh karena itu, ia telah mengalihkan kebenciannya kepada Anda. Dari ekspresi wajahnya sebelumnya, kemungkinan dia tidak akan menahan apapun jika Anda benar-benar bertemu dengannya di kompetisi. Kamu harus sedikit berhati-hati. Douci orang itu agak tidak biasa. Dia mempraktekkan afinitas air. Kabarnya bahwa dia secara tidak sengaja digigit oleh makhluk beracun yang disebut kalajengking tulang yang mengikis tulang. Bukan saja dia tidak mati karena itu, tetapi dia juga secara tidak sengaja berhasil menggabungkan racun ke dalam douci-nya. Ketika dia bertarung dengan orang lain, racun itu bekerja sama dengan kelembutan yang masih melekat pada douci airnya, dan diam-diam bergabung dengan douci miliknya untuk menembus tubuh pihak lain. Jika tidak dikeluarkan tepat waktu, orang itu akan mati dalam waktu kurang dari sehari. Terima kasih Senior Lin, kata Xiaoyan mengangguk sembari menangkupkan tangannya pada Lin Xiuya. Saya juga melihat sikap Yao Sheng yang buruk itu. Namun dia biasanya berperilaku sangat memuaskan di depan saya. Karena itu saya tidak dapat menemukan alasan untuk memberinya pelajaran. Jika Anda benar-benar bertemu dengannya di kompetisi, saya harap Anda tidak terlalu keras padanya, kata Lin Xiuya dengan sedikit bercanda. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk, namun dia tertawa dengan dingin di dalam hatinya. Bukankah itu terlalu ringan baginya? Seseorang seperti Yao Sheng harus diberikan pelajaran keras biar dia tahu rasa. Beberapa saat kemudian suara gong akhirnya jatuh. Sesaat kemudian beberapa sosok panatua telah muncul di kursi arena. Tak terkecuali Tetua Suqian juga telah muncul. Tetua Suqian perlahan berjalan ke depan, membuat arena segera menjadi hening. Tatapannya perlahan menyapu seluruh tempat sebelum akhirnya berhenti pada Xiaoyan dan tersenyum. Kalian yang mendapat tempat di ranking kuat, silakan memasuki arena. Saat suara Tetua Suqian jatuh, seseorang bisa langsung melihat sosok manusia di panggung berkedip dan bergerak. Banyak sosok manusia berjumpalitan di udara saat mereka terus mendarat di arena. Mereka mengangkat kepalanya dan menatap arena yang penuh sesak. Sesosok manusia yang membawa suara angin yang deras ketika kakinya mendarat di tanah. Dalam sekejap, tanah hitam pekat yang terbuat dari bahan khusus diam-diam membentuk beberapa garis serta kecil yang menyebar dari tempat kakinya mendarat, hingga membuat puluhan pesaing di arena jelas merasakan tanah bergetar. Segera mereka melemparkan tatapan dan terkejut ketika melihat bahwa Liu Qing telah muncul di arena. Liu Qing tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah mendarat di tanah. Pandangannya dilemparkan ke panggung dan tertuju pada Lin Xiuya. Pandangan seluruh arena mengikuti pandangan Liu Qing dan akhirnya berhenti pada Lin Xiuya. Mereka bisa merasakan tajamnya aura energi dari keduanya. Mereka tidak tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang ketika dua ahli sejati di puncak Akademi Dalam akan bertarung. Lin Xiuya tersenyum tipis ketika berhadapan dengan tatapan semua orang yang hadir. Dia menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan segera menekan kakinya dengan lembut ke tanah. Tornado berwarna hijau segera terbentuk di bawah kakinya dan berjalan melaluinya seolah dia sedang berjalan menuruni tangga. Keterampilan seperti itu tidak diragukan lagi menyebabkan sorakan meletus di arena. Bahkan beberapa panatua nampak sedikit menganggukkan kepala mereka setelah melihat kemampuan yang telah ditunjukkan Lin Xiuya. Dengan meminjam afinitas angin dari douci-nya untuk membentuk tangga pendaratan tak terlihat di bawah kakinya, yang membutuhkan kontrol yang sangat baik dari douci seseorang. Di bawah tatapan kaget dari seluruh tempat, Lin Xiuya perlahan berjalan di udara. Kakinya mendarat dengan lembut di tanah dan dia segera berdiri dengan tangan di belakangnya. Penampilannya tanpa anggun hingga membuat cukup banyak siswi di sekitarnya menjadi terkesima. Belum lagi hilang rasa terkesima mereka pada Lin Xiuya. Suara guntur teredam tiba-tiba terdengar di udara. Semua tatapan segera tertuju pada suara guntur teredam itu. Namun selain kilatan cahaya perak yang langsung menghilang, mereka tak dapat menemukan sosok di mata mereka. Hanya ketika tatapan mereka mencari kemana-mana, barulah mereka seketika terkejut ketika menemukan bahwa Xiaoyan telah muncul dan berdiri di tengah arena. Liu Qing dan Lin Xiuya serta lainnya di arena nampak menolehkan kepala mereka dan melemparkan pandangan mereka pada Xiaoyan. Ketakutan yang dangkal dan tidak jelas melintas di mata mereka melihat bahwa kecepatan semacam itu adalah sesuatu yang bahkan harus mereka lihat dengan serius. Meskipun jika mereka menunjukkan semua kekuatan mereka, kemungkinan mereka tidak akan dapat mencapai kecepatan seperti itu.
Kecepatan orang itu akan membuat kesulitan banyak orang di kelas Dueling untuk bersaing dengannya. Dari penampilan teknik kelincahannya yang masih nampak agak lembut itu, sepertinya ia baru saja mencapai tahap awal. Aku benar-benar tidak tahu seberapa mengerikannya ketika dia menguasainya sampai ke puncaknya, kata tetua Hao yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiaoyan sambil membelai janggutnya. Teknik kelincahan yang dia tunjukkan tidaklah rendah. Jika tidak, kecepatannya tidak mungkin mencapai efek seperti itu, kata seorang panatua yang lain sambil menganggukkan kepalanya. Sementara itu ekspresi tetua Suqian nampak berubah. Deru guntur yang agak akrab terlintas di benaknya. Sesaat kemudian ia tampaknya teringat sesuatu dan seketika menyipitkan matanya. Bagaimana mungkin dia memiliki teknik kecepatan seperti itu? Bukankah itu adalah teknik rahasia pavilion petir angin yang tidak diberikan kepada orang lain? Jika orang-orang pavilion petir itu menemukan hal ini di masa depan, saya khawatir beberapa pertikaian tidak akan terhindarkan. Tidak lama setelah Xiaoyan dan dua lainnya memasuki arena, seorang gadis kecil berpakaian putih perlahan mengikuti tangga dan naik dari tempat tertentu di bawah panggung. Setelah itu, di bawah tatapan tertegun banyak orang di arena, dia berjalan ke depan di banyak kelompok. Mulutnya terlihat sedang mengunyah sesuatu saat dia melihat ke segala arah dan seketika tersenyum ketika dia melihat Xiaoyan. Sesaat kemudian terdengar suara batuk dari panatua pertama, membuat semua yang hadir nampak terdiam dan melayangkan pandangan mereka pada panatua Suqian yang berada di atas panggung. Karena semua orang sudah ada di sini, kompetisi besar dapat dimulai. Saya ingin mengingatkan Anda semua sebelum dimulainya kompetisi. Meskipun Akademi Dalam memiliki budaya berpikiran bebas, saya masih berharap bahwa setiap orang dapat melakukan yang terbaik untuk tidak melepaskan pukulan fatal dalam kompetisi ini. Kalian semua masih pelajar, dan ini bukan tempat seperti wilayah faksi hitam di mana orang bisa saling membunuh. Meskipun Akademi Dalam memiliki tempat yang agak berdarah seperti arena pertarungan ini, niatnya hanya semata untuk melatih kalian semua dan tidak membiarkan kalian semua bertarung sampai mati. Karena itu setiap orang harus mengukur kekuatan Anda ketika Anda menyerang. Beberapa di antara mereka sedikit mengangguk ketika mereka mendengar kata tetua Suqian, namun sebagian besar dari mereka mempertahankan sikap tidak peduli. Tatapan tetua Suqian menyapu wajah para petarung dan tanpa daya menggelengkan kepalanya melihat sebagian besar tatapan tak peduli itu. Suasana Akademi Dalam secara bertahap menjadi lebih ganas baru-baru ini. Mereka yang tidak tahu bagaimana harus keluar dan membunuh di arena pertarungan telah menjadi lebih ganas setelah bertarung dengan sekian banyak orang. Tetua Suqian kemudian melambaikan tangannya. Seketika gulungan kain hitam yang tidak jauh di depan mereka melayang turun ke atas meja batu di bawahnya dengan sebuah kotak kayu besar yang berisi cukup banyak batang bambu. Kotak kayu itu berisi 25 batang dengan dasar biru dan 25 batang dengan yang merah. Jika Anda memilih tongkat dengan dasar biru yang berisi angka 12, maka lawan Anda adalah orang memegang tongkat dengan alas merah dengan nomor 12. Baiklah, mari mulai dengan memilih. Para petarung kemudian berjalan ke meja batu satu persatu dan mengambil tongkat bambu dari dalam kotak dan membacakan nomor mereka di depan arena. Sementara itu Xiaoyan masih berdiri di tempatnya, tatapannya menyapu tempat di belakangnya dan secara kebetulan melihat tatapan ganas dari Bai Cheng yang telah dikalahkan olehnya saat itu. Yang menyimpan dendam yang besar di hatinya yang memiliki beberapa ketidakpuasan karena berpikir bahwa alasan dia dikalahkan oleh Xiaoyan adalah karena pil kekuatan naga. Wajah Bai Cheng bergetar sedikit ketika dia melihat tatapan Xiaoyan. Dia melangkah maju dan berjalan ke sisi meja batu mengambil tongkat bambu berwarna merah bernomorkan 15. Akan lebih baik jika kamu akhirnya mengambil sebatang bambu dengan nomor yang sama dengan Liu Qing, pikir Bai Cheng. Xiaoyan akhirnya perlahan berjalan ke meja batu di bawah tatapan Bai Cheng. Ia secara acak mengambil tongkat dengan dasar merah. Awalnya ia sedikit terkejut ketika tatapannya menyapu bagian bawah. Namun perasaan menyenangkan segera muncul di sudut mulutnya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.